Kuriani Tuhatta nama salawat di bagasan bertuat Yesus Kristus. Pada saja maruah buat pikirata lawan jalan pas Tuhatta. Lut meminta jong-jong. Terpuji ma Tuhatta mari pendeta nomor 500 sada ayat sada 2. Yang ko pangulupion di kita iman bagasan kuar di Jehovah setopalangin toho tanoon. Saya didongani asing rohani Tuhan Yesus Kristus. Dot holong ni rohani debata ama. Dot parsaura dito di parbadia mahamun salutna. Amin. Terpuji Tuhan ta mari pendeta nomor 160 ayat sada 2. Kursi panguluan sa dapat na awan sa iyo naman daudan kursi ang rohako kursi panguluan ibu may maang anak tutu Lord muda iburiau iya semua pasman iya setutu Lord muda iburiau iya semua pasman Panului Potong manubuan Rosi pangulat ibu May maang anak tutu Lord muda iburiau Tiang semua pasman Ias tutu Lord muda iburiau Ias semua pasman Tigondo ak adalah ni Jehovah
halap pertigur medala disi, alai yang halap perjahat, yang tersulat di disi. Haleluya, martang yang mahita. Ale Tuhan dibata para sirohan jalan abona. Mauliati kuluk kami ala di pabisar ko, kami berita nauli, menudang rohanami, ay ala di iubay tadahami ho do maniroham. Ipangido rohanami ng mangula ho do maniroham hami sa lilim ni ngulod, jalan ng matua hami mayanom. Perbajai marwanami marhiti tetodip, jalan perguguin mahami, mangorong isap-isap ko, panggotak pun roha pertibion. Saya palas marwanami mangului ho alam ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita sa buku Deta nomor 224 ayat 122. Somon sulu-sulu di padalan di permulut tas sigano pari, rak mahita manangion padik paduahon dot lapatanna. Padik paduahon. Dang jadi gana omu jalan dang jadi sumanomu manangahan na di banua gijang dot na di banua tungawon. Rodi na di bagasan aik na di toro di tano yang betugabis sobaw manang siuluan. Iya do lapatan ni oddo. Ikon dihabiari rohatta di bata, jalai ikon ulong rohatta di iban. Asandang jadi iba masobat usapaun manang tugana-ganaan. Mangido hamuluan siani. Diledang jadi uluan beku manang ukuhan ni ada tuon. Diledang jadi kos roha yugasan ahumito. Atong rak minta martangyang mamilubu satwat tadi bata. Lahu mangulahon na ubat kupak tiknay rak madok mahita. Ale Tuhan dibata, saya pergugoy mahami, mangulahon na upat kepatikmi. Amin. Mari kita sa buku Deta nomor 467 ayat 2 betul. Asamu Tuhanmu, say mabor pasu-pasu ng magintesiana, tinganan mo rohan namin, pagdinig maguhin, pagidong ulo namin, gabi say papulit rohan namin, gabi panguloy diho, asamor sa halahamin, laumakat tidak kongko, inganan mo rohan namin, kundinig maguhin, pagkidot ulo namin, gabi ula-ulamin.
Atong jongjong mahita sa lubna, tapauduk maru hatta di julun hatta di bata, lau manopoti hut menurut solis di dosatta martang yang mahita. Ale tuat di bata nabadiya jalan nabonar, parasi jala paral niroa jala nabasa tuho. Saya marpangulahi maruham midahami. Ibahini saya sama sudi dosa nami. Ndang adong no pengasahan hami dukun ni asin roham. Hati koran na pinatupan ni anak mudo nahubang sahun hami tujulu. Ibahini pasonang jala apu lima hami akan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kelas tabegima baga-baga ni Tuhan taribata tarimot tuhasan yang kadusarta. Songonod dohatan ni Tuhan Jehovah. Nunga pola upasi si aka pangarasin songon obdu. Jala songon obdu menorok akalusam. Saya mulak mau tuau ayahu do siasi o. Jala aus kedua ko asang apong manjabatan di bijang. Amin. Kudul mahuya. Mari kita sa buku kedeta nomor 424 ayat 22. Dia pistil pertujuan kami tadi di minggu tersebut dia Saint Matius 27 ayat 27 saat ayat 20 tajahama magapisori dia berpujian non majah mahita auma ayat berjul marjaya mahamu suatu surat dot parise kamu pengasih jadi persapul kamu do akas suasuan namanya alai ta'alim do akka pagi no maul di bain hamu songon hati goran para sinirohaun do kabujuan si ulau do nasadaon alai unang ma tadi nasadana kamu apa di nama itu di posisi mana do alai dia gaja do kamu matya mahamu si foto surat do paise kamu pengasih jadi kelas samudo penginuman do makuk siap dulu apa marisi perdobo do pengadubusan itu pada sini nama itu perbagas dari bumi nama jodoh bias asal dari bias nan rumah marjama hamu sebuah surat buat parise kamu pengasih ay sumat do hamu tanoman na hinaku akan adenggan berengon siap dulu apa marisi puliholi ni namate do nasa narota ay pertujuan penjamita songon soni hamu igor hamu nian daud ni halak siap dulu alaya di bagasan gok pengasion do hamu do nasu soni masakna nomor 2 do hita na tumangyon hatan di bata no doksa do maulah perulutta sigano pari amin.
nomor 725 ayat 2 dot ayat 7. Satu tahun dosa Sai berjumaho Undang sisahan Di barangehu Anak hati urung Baik tiruanmu Yesus pangasahon ikon monanggon jalo pangulupion siang Tuhan ta Yesus dapat agogon manupang busui Kristus pemalumbo Parisan hon-hon Yesus pangasahon ikon monanggon jalo pangurupion siang Tuhan ta Yesus dapat agogon mondo pangusui Rap mahita jongjong lau makatidakon hakursia utai rap do sudi akan hakursia nang huria dilihat portion rap adok mahita au kursia di debata Jehovah hidup ama parguguna sa dosan nag mo palangit do kanon au kursia di Yesus Kristus anak debata Jehovah na sasadai iman at tibiguan ni Maria nagabi-gabiya siyang kon di Maria at rasul Ilo Tuhan tanah Tuhan Nabi di bangunan di Silakus nama terpadu do ibana di hawa silap na tuwa tuwa na turun di tanah na mula mangul biya patuluhon na manay kusudo lawan itu siapa di bata Jehovah amanay perguguna suatu dosani di sima iban may mamula suot tanah bumi halat na mangul do na mati au porsia di ton di perbadia jaladong sadahurian na badia Uriya ko kanila Kristo nagkanabalia do dia sesani dosa do dia kay namadok mulak mangul sugot dang iniran ang bande do yang luar na sudah amin. Terpuji Tuhan ta mahicip deta nomor 700 ayat 1 ayat 2.
Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna, dibagasan Kristus Jesus Tuhan. Amen. Hurian ni Tuhan turpuk jamita di mingguta, imanianet siyan panurirang Jeremia bidu 22, ayat 1 ayat siya. Songonon mah hata ni debata, perjolos sian bahasa Batak. Boti hata ni Jehovah, tuat maho tubagas ni Raja sian Yuda, jala hatahon ma disi hataon, dohonon mu ma tangihon ma hata ni Jehovah, ale Raja ni Yuda, nahudul di atas habangsa ni si Daud, ho dohot aka na posom, dohot na nirajaanmu, aka na bongot, tu aka harbanganon. Boti hata ni Jehovah, radoti hamuma uhum dohot hatigoran, jala paluahamu na tarsamuni, sian tangan ni halak pangarupa, jala unang mangarupa hamu manang mambahen gogo tu halak dagang, tuna tading di lampin dohot tuna mabalu, jala unang duruson hamu mudar naso marpipot di ingananon. Ay molo diradoti hamu hata odeng, say adong do masuk tu pitu-pitu ni bagasan raja, akan na marhabangsa di abangsa ni si Daud, akan na marsihudul di hureta dohot di hoda, nang ibana, nang aka na posona dohot na dirajaan na. Alay moloso di tangihon hamu aka hataon, nunga pola maruari au tu diriku, nina Jehovah, ikon gabe halongonan bagason. Ay songonondo hata ni Jehovah, taringot tu bagas ni Raja sian Juda. Gileat do hod nian diau, ale pusu ni Libanon, ikon gabe halongonan doho bahenokku, gabe huta akan naso marpangisi. Jalaau padirihon dopak ho aka jolma, pangago mangaloho, ganup mardongan sijata, nasida manabahau ares akan na pinilitmu, jala manipalhon tu bagasan api. Jala trop bangso mamolus sian lambung ni hutaon, jala didok be ganup tudonganna. Buasa tung songoni bahenon ni hab Jehovah, tu hutaon nasai bolon. Jadi dohonon sida ma ala natina dikon nasida padan tu Jehovah. Debata nasidai jala marsomba tu aka debata sileban, huhut mangoloi nasida. Olat 5 saat na di bahasa Indonesia, Yeremia pasal 22 ayat 1 sampai 9,
yang berbunyi demikian, beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarkanlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas takhta Daud. Engkau pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskan dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya, janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas takhta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikian firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan, Allah mereka, dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia bagi kita sekalian yang mendengarkan firman-Nya dan kita dapat melakukan di dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang muda dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Pada hari ini kembali kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita baca lewat kitab Yeremia pada pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 ini. Manang parurirang si Yeremia bidu 22 ayat sada 1 ayat sia. Nah mangalayan tuhita saluhutna atau memberikan kepada kita beberapa hal penting untuk kita boleh renungkan. Untuk kita dapat melakukan dan meneladani firman Tuhan ini di setiap perjalanan kehidupan kita dari hari lepas hari. Yang pertama, Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi yang diutus untuk menyampaikan firman Tuhan ini adalah Nabi Yeremia. Yeremia berfirman atau menyampaikan firman Allah pada saat umat ini sedang berada di dalam pembuangan. Situasi yang dialami oleh umat Israel pada saat itu, baik situasi ekonomi, situasi hukum, situasi sosial, dan situasi keagamaan mereka, begitu dipenuhi dengan pergumulan. Dari sisi keyakinan iman mereka kepada Allah bisa saja
mereka mundur haporsiaon manang iman mereka. Oleh karena tekanan-tekanan yang dialami oleh umat Yehuda ini. Di satu pihak juga secara sosial mereka ditekan oleh berbagai-bagai hal. Sehingga terkadang iman mereka goyah dan mereka bersandar pada Allah lain di luar Allah yang telah melepaskan mereka dari Mesir menuju tanah perjanjian. Oleh karena itu, melalui khotbah kita Manang Jamita kita pada hari ini, kembali diperdengarkan firman Tuhan kepada Yeremia untuk menyampaikan kepada raja-raja yang nantinya memimpin Yehuda, agar mereka patuh dan setia kepada Allah dan melakukan hal-hal yang berdampak dan berkenan kepada seluruh umat Yehuda yang mana merupakan bangsa dan wilayah kekuasaan yang diperintahkan oleh raja-raja yang memerintah di Yehuda. Hal yang pertama Bapak Ibu dan saudara-saudara, firman Tuhan harus diperdengarkan kepada raja-raja di Yehuda. Harus disampaikan secara tegas dan secara lantang. Di dalam ayat pertama dan ayat yang kedua dikatakan, dengarkanlah firman Tuhan hai Raja Yehuda yang duduk di atas takhta Daud dan pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Isi daripada firman Tuhan yang harus disampaikan oleh mereka adalah yang tergambar di ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan, mereka harus melakukan keadilan. Raja-raja ini harus melakukan kebenaran. Raja-raja ini juga harus melakukan pelepasan dari tangan berbagai pemeras yang dirampas hak-haknya. Dan kemudian janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing dengan semena-mena. Memperlakukan orang yatim dan para janda dengan keras. Dan janganlah mereka menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Inilah isi daripada firman Allah yang harus disampaikan oleh Yeremia kepada raja-raja yang akan memerintah Yehuda. Tidak hanya terbatas pada Raja Yosia misalnya, atau Raja Sedekia, tetapi semua raja yang memerintah di Yehuda harus menaati dan meneladani firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yeremia ini. Itu berarti bahwa tidak boleh adanya ketidakadilan di tengah-tengah umat. Semua umat sama harus diperlakukan dengan adil. Tidak boleh terciptanya ketidakbenaran di tengah-tengah umat. Kebenaran itu harus senantiasa menjadi hal yang didepankan bagi umat ini. Kemudian yang berikut, raja-raja ini harus melepaskan segala sesuatu yang dirampasnya dari masyarakat. Hak-hak mereka harus dikembalikan kepada umat atau kepada masyarakat. Mereka jangan menindas dan memperlakukan orang asing dengan seenaknya atau semaunya. Jangan melakukan hal-hal yang tidak berkenan terhadap anak yatim dan para janda dengan keras. Dan janganlah senantiasa mereka menumpahkan darah mereka yang tak bersalah
di Yehuda atau di tempat di mana mereka berkuasa. Hal-hal ini sangat diingatkan oleh Allah melalui Nabi Yeremia bagi umat melalui pemimpin-pemimpin yang berkuasa pada saat itu. Karena apa Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan? Dengan penyampaian firman ini, kalau para pemimpin atau raja-raja yang memerintah Yehuda pada saat itu setia untuk melakukannya, maka mereka berada di pihak Allah. Tetapi sebaliknya, kalau mereka tidak setia untuk melakukannya, maka Allah akan menghukum mereka. Maka hukuman akan datang menimpa mereka sekalian. Dalam ayat 4 dan selanjutnya digambarkan, sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas takhta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu adalah pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Mereka yang melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah, mereka adalah raja, mereka adalah pegawai, dan mereka adalah rakyat. Ya. Tetapi di luar itu tidak. Ya. Yang berkenan untuk duduk di takhta Daud adalah raja-raja yang memerintah berdasarkan firman yang boleh disampaikan melalui nabinya. Sebaliknya, kalau tidak, maka apa yang terjadi? Ya. Dikatakan di dalam ayat 6 bahwa sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Ya. Yang tadinya kalau mereka setia hal itu akan terjadi. Tetapi kalau mereka tidak setia, mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin seperti padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami oleh orang, ya, akan dibinasakan oleh Allah. Ayat 7 kembali ditegaskan, aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkan ke dalam api. Gambaran ini boleh diberikan oleh Allah lewat firman-Nya untuk disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada pemimpin-pemimpin yang memimpin Yehuda di saat itu. Ya. Pemimpin bukan saja sebatas pemerintahan, tetapi pemimpin juga termasuk di dalamnya adalah pemimpin-pemimpin agama. Yang termasuk di dalamnya adalah pemimpin-pemimpin keluarga juga. Kalau mereka tidak menjadi setia, tidak mendengarkan firman Allah, maka risiko yang mereka terima adalah mereka akan dimusnahkan. Segala sesuatu yang indah dilakukan oleh Allah tidak menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Disambung lagi di ayat 8, dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar itu, ya. Yang tadinya adalah kota milik Allah, tetapi oleh karena ketidaksetiaan mereka, maka mereka dihancur lulukan. Dan kota itu seperti kota mati, ya. Dan itu akan dilakukan oleh Allah bagi umat ini. Oleh karena itu digenapkan di dalam ayat 9 bahwa orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Inilah hal yang sangat tragis dalam perjalanan hidup bangsa atau umat Yehuda, ya, sebagai umat pilihan Allah. Bahwa ketika mereka berpaling dari Tuhan, ya, mereka menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka disitulah kehancuran boleh terjadi. Menjadi keteladanan bagi kita di zaman kita sekarang ini, atau dalam situasi kita sekarang ini, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu kita hadir sebagai pimpinan
atau pemimpin di tengah-tengah negara ini, pemimpin-pemimpin di tengah-tengah gereja, tetapi juga pemimpin-pemimpin di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Maka tentu hal baik yang boleh kita terima daripada firman Tuhan ini adalah bahwa beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan di tengah-tengah kehidupan bersama kita. Lakukan juga kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Begitu juga jangan merampas hak orang lain. Begitu juga Bapak Ibu dan saudara-saudara, jangan kita menindas mereka yang disebut sebagai orang asing yang ada di tengah-tengah kita. Kita jangan berkeras terhadap mereka yang disebut sebagai anak yatim, para janda. Dan jangan menumpahkan darah orang lain. Mereka yang bersalah di tempat di mana kita berada. Itu berarti bahwa gereja yang di dalamnya kita boleh ada bersama. Sebagai warga masyarakat, sebagai keluarga, sebagai pribadi, sebagai persekutuan. Tentu harus senantiasa memberitakan kebenaran ini dimanapun kita berada. Agar supaya apa? Agar supaya kita menjadi umat yang terberkati dan diberkati oleh Tuhan. Bukan sebaliknya kita menjadi umat yang kemudian dihukum oleh Tuhan. Dalam kasih karunia Yesus Kristus, lewat keselamatan yang boleh kita sama-sama terima dalam kehidupan ini. Biarlah kita mengingat segala kebaikan Tuhan ini, sehingga kita menjadi setia dan taat kepadanya. Bukan sebaliknya kita menjadi orang-orang yang tidak setia dan kemudian menyembah kepada Allah lain, beribadah kepada Allah lain di luar Allah yang kita imani dan kita percaya. Mari kita kembali ke tengah-tengah kehidupan kita, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Lewat gambaran firman Tuhan ini kita boleh menjadi berkat. Lewat pelayanan kita dan lewat kehidupan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Lewat firman-Mu kami senantiasa boleh diingatkan agar kami memiliki keberpihakan kepada Allah kami. Di dalam kematian dan kebangkitan, keselamatan yang kami terima, kasih karunia Allah yang besar boleh menggugah kami sekalian untuk menjadi alat dan kesaksian Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami diutus ke dalam dunia ini Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Tentu kami memohon kekuatan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dimampukan untuk menjadi saksi-Mu secara pribadi, keluarga, maupun di tengah-tengah persekutuan, maupun di dalam kehidupan kami bersama di masyarakat sosial di mana kami tinggal ya Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan dan boleh menaikkan segala syukur doa kami. Kami harus merasakan bahwa cinta dan kasih Tuhan begitu luar biasa menemani kehidupan kami sampai pada detik ini. Sekalipun ada pergumulan-pergumulan yang kami hadapi bersama, baik pergumulan dalam semua perjalanan hidup di tengah-tengah keluarga, pergumulan kami bersama dengan gereja dan orang lain yang ada di sekitar kami. Tetapi juga pergumulan-pergumulan kami terhadap pandemi atau virus Corona yang sementara menyerang kehidupan kami bersama di negara dan republik ini, secara khusus sebagai warga DKI. Kami merasa kehilangan begitu banyak orang ya Tuhan oleh karena virus ini. Kami sampai pada keputusasaan bagaimana caranya agar virus ini boleh berlalu dari kami Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka kami tahu betul dan kami imani bahwa Tuhan mengenal, Tuhan tahu semua kejadian yang kami alami di atas dunia ini. Kalaupun ini merupakan tanda untuk kami boleh
berefleksi dan mengevaluasi seluruh kehidupan kami bersama Tuhan, maka tentu kami akan melakukannya. Untuk kembali setia kepada Tuhan, untuk kembali menjaga segala kepercayaan yang Tuhan telah berikan lewat kebenaran firman-Mu. Tanggung jawab kami untuk memelihara dunia ini Tuhan dengan segala isinya. Tanggung jawab kami untuk bisa menopang, memperhatikan, dan punya rasa kepedulian satu dengan yang lain. Rasa kebersamaan bahwa kami adalah satu ciptaan Tuhan yang ditempatkan di dalam dunia ini untuk mewartakan kebenaran-Mu bagi banyak orang. Biarlah kami dapat berefleksi bersama Tuhan lewat semua situasi ini, sehingga memampukan kami untuk kami tetap boleh setia kepada Tuhan. Tidak menjadi hal yang membawa kami kepada kepercayaan dan pola ibadah kami yang bertentangan dengan Tuhan. Tetapi kami semakin setia dan dekat lewat iman dan ibadah kami kepadamu ya Tuhan. Karena situasi ini pasti berlalu dari kehidupan kami semua. Hamba berdoa kepada seluruh jemaat-Mu GPKB Walang. Tuhan memberkati dari anak-anak sampai kepada orang tua. Saudara-saudara kami yang mungkin mengalami penderitaan, gangguan-gangguan yang mereka alami, kesehatan mereka atau gangguan yang lain. Jemaat-jemaat kami yang tekun bekerja, anak-anak kami yang sementara berada di dalam berbagai tanggung jawab untuk boleh melakukan tugas-tugas belajar mereka di rumah masing-masing. Ataupun anak-anak kami, suami, istri, yang sementara melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar rumah maupun di rumah. Mari Tuhan, Kau senantiasa boleh memberkati dan menyertai. Dalam semua tugas dan tanggung jawab kami tetap boleh diingatkan untuk memperhatikan dan menjaga kesehatan kami ini juga secara baik. Kami berdoa kepada pemerintah kami Tuhan, mulai dari pimpinan yang tertinggi sampai kepada pimpinan yang rendah. Presiden Jokowi bersama dengan wakil dan para menteri, para eksekutif dan yudikatif yang sementara melakukan tugas dan tanggung jawab, lembaga-lembaga pemerintahan, lembaga-lembaga swasta, lembaga-lembaga keagamaan, sampai kepada lembaga-lembaga sosial yang sangat rendah sekalipun. Satukanlah kami Tuhan dalam kuasa-Mu, sehingga kami mampu untuk senantiasa bersama-sama memutuskan rantai daripada COVID-19 ini Tuhan, dengan berbagai protokoler yang Tuhan sudah lakukan lewat para pimpinan-pimpinan kami untuk kami taati dengan setia lewat hari-hari hidup kami. Mampukanlah Presiden kami Pak Jokowi bersama dengan jajarannya Tuhan melakukan berbagai terobosan dan keputusan dan mengedepankan tanggung jawab mereka bagi masyarakat Indonesia tanpa melihat etnis, tanpa melihat agama, strata sosial, tetapi semua boleh dijalankan untuk kedamaian, ketentraman, kebersamaan kami seluruh masyarakat Indonesia ini. Berkati pimpinan kami ini Tuhan, mulai dari yang tertinggi sampai kepada yang terendah. Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan. Kami semua yang terlibat dalam pelayanan kami di minggu yang akan direkam dan menjadi rekaman yang diputar pada minggu yang akan datang. Tuhan memberkati para agenda, pengkhotbah, begitu juga pemain organ, song leader, dan saudara-saudara kami yang senantiasa berkreasi dan bersedia dengan sekuat tenaga dan pikiran mereka untuk merekam. Kiranya semua alat-alat yang kami pakai ini Tuhan boleh bekerja dengan baik, dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan kabar sukacita Allah bagi seluruh jemaat dan bagi siapapun yang menontonnya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh mengucap syukur kepadamu. Amin.
Marindi mahita siyan edeta nomor 437 ayat 1-2 las dison mahita papungupilean di tempat. Dung Yesus maringan dia Onang awang dung dami rohki Dung Yesus maringan dia Dung Yesus maringan dia Dung Yesus maringan dia Dung nasonang doa Dung Yesus Allah Dung Yesus maringan dia Ang aming luhiyan dapat sa muloki Dung Yesus maringan dia Nung asay no sakit di manunan mo Dung Yesus maringan dia Dung Yesus maringan dia Dung Yesus maringan dia Dung nasonang doa Dung Yesus Allah Dung Yesus maringan dia Tapasat mapliata tu debata martangiang mahitam. Ale debata amanami na di Banuagijang kodo hararoan isaluhut sila lehon na denggan dot naso libasan na mauliutus. Hupasata mi masyan na nilehon mi tuhami pila nami tuho. Say jalo mapila ni huriyamon gabe pila na husus di jolom. Pasu-pasu majala ramuti. Aso para siya kami pilihanon lako patimbulkon harajaon mo. Ditonga-tonga ni huriyam di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite tondim. Salam mutanda hami godang ni silehon-lehon mito hami. Salam girgir hami mandok mauliyate tuko marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap mandok mahita di tangiang hatopatay. Ale amanami na di Banuagijang. Say pinorbadia magwarmo. Say rumah harajaon mo. Sa saut malomon ni Rohamba tungo songo di Banuagijang. Lehon matuhami sa darong haluan siya pari. Sa isa madusa nami sompanay sa nami. Ni dosa ni donga na mardosa tuhami. Unang hami tugayan to pangujunan. Palua mahami siyan pangago. Ayhon na punah harajaon. Dohot hagugon, rodia sangapon sa leleng-nileng na. Amen. Hurian ni Tuhan Yesus mulak mahamu di bagasan dami, jalo hamu mapasu-pasu ni Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata mahamu. Di sodakot Tuhan de bata mabuhina Tuhamu, jala asi marohana midahamu. Di dopakon Tuhan de bata mabuhina Tuhamu, jala di pasarhan madamena tu tondi munabe. Amen.